Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah wilayah yang letaknya di ujung banget sebuah negara bisa berkali-kali jadi pusat perhatian dunia? Nah, hari ini kita akan bedah gimana Aceh secara konsisten membentuk dan dibentuk oleh peristiwa-peristiwa global. Ini nih pertanyaan intinya. Kok bisa sih Aceh, yang sering kita anggap ada di pinggiran, malah jadi semacam gerbang buat isu-isu dan peradaban terbesar di dunia? Ini kan sebuah paradoks yang menarik banget ya, antara lokasi dan peran pentingnya. Oke, biar gampang kita akan bedah Aceh dari 5 sudut pandang. Kita mulai dari geografinya sebagai gerbang alam dunia, lalu gimana sejarah mendarat di sana, kenapa jadi titik geopolitik yang genting, gimana identitas lokal bertemu dunia, dan terakhir, apa artinya semua ini buat masa depan Indonesia. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Untuk bisa ngerti Aceh, kita harus mulai dari hal yang paling dasar dan nggak bisa diubah. Lokasinya. Karena geografi itu ibarat panggung tempat semua drama sejarah dan politik dimainkan. Coba deh lihat posisinya di peta. Bener-bener strategis banget. Aceh itu ibaratnya penjaga gerbang paling barat Nusantara. Dia ada di persimpangan antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Dan yang paling penting, jalur ini tuh udah jadi tol laut tersibuk di dunia selama ribuan tahun. Artinya apa? Ya artinya Aceh itu otomatis bakal kesapu semua arus global. Mau itu perdagangan, ideologi, atau bahkan konflik. Nah, ini angkanya biar lebih kebayang. Sekitar 30%. Dari semua perdagangan dunia itu lewat persis di depan terasnya Aceh setiap tahun. Jadi, Selat Malaka ini bukan sekedar jalur air biasa. Ini tuh udah kayak urat nadi ekonomi planet kita. Ini membawa kita ke konsep kunci. Aceh sebagai zona pertemuan. Bukan cuma pertemuan lempeng tektonik yang bikin rawan bencana ya, tapi juga pertemuan peradaban-peradaban besar dunia. India, Arab, Cina, Eropa, semuanya ketemu di sini. Inilah yang menjadikan Aceh sebuah ruang terbuka global, bukan halaman belakang yang terisolasi. Oke, panggungnya udah siap. Sekarang kita lihat gimana sejarah dunia mendarat di panggung geografis yang unik ini. Karena sering banget peristiwa-peristiwa besar dunia itu mendaratnya ya di Aceh dulu. Coba kita lihat timeline ini. Tiap titik di sini, ini bukan cuma sejarah lokal loh, ini sejarah dunia. Masuknya Islam di abad ke-13 yang mengubah wajah Asia Tenggara, perang Aceh melawan kolonialisme, konflik GAM yang sampai jadi urusan PBB, dan tentu saja tsunami 2004 yang membawa seluruh dunia ke sana. Polanya jelas kan? Dunia itu masuk lewat pintu yang namanya Aceh. Nah, dari sejarah, kita lompat ke masa kini. Kenapa di abad ke-21 ini, lokasi Aceh masih aja jadi rebutan? Atau paling nggak, terus dipantau sama negara-negara adidaya? Jawabannya simple tapi krusial. Di zaman sekarang, siapapun yang bisa punya pengaruh di Selat Malaka, dia punya kartu truf buat ngontrol rantai pasok dunia. Makanya, stabilitas di Aceh itu bukan lagi urusan dalam negeri aja, tapi udah jadi isu keamanan global. Dan ini pemain-pemain utamanya, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Masing-masing punya kepentingan hidup mati di sini. Amerika butuh jaminan kapalnya bisa lewat bebas. Buat Tiongkok, wah, ini jalur napas buat energi dan barang dagangannya. Kalau buat India, ini adalah halaman depan keamanannya. Jadi mereka semua butuh banget area ini tetap aman dan stabil. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke yang paling penting, orang-orangnya. Karena Aceh itu bukan cuma titik di peta kan, di sana ada masyarakat dengan identitas yang kuat banget. Kunci buat ngerti dinamikanya, ya dengan lihat gimana identitas ini bergesekan dengan dunia luar. Ada 3 pilar utama yang ngebentuk identitas Aceh. Pertama, Islam yang jadi fondasi. Kedua, kebanggaan akan sejarah kedaulatan mereka. Ingat kan, Kesultanan Aceh yang besar dulu. Dan ketiga, budaya perlawanan yang udah mendarah daging. Nah, kombinasi 3 hal ini bikin setiap pengaruh dari luar, mau itu kolonialisme atau globalisasi, pasti akan dapat reaksi yang kuat. Slide ini nunjukin gesekan itu dengan jelas. Di satu sisi, ada penegasan identitas lokal lewat syariat Islam. Ini soal kedaulatan budaya. Di sisi lain, dunia internasional terus menyorot soal nilai-nilai universal, kayak hak asasi manusia. Nah, Aceh seringkali jadi panggung tempat dua ide besar ini beradu. Setelah kita paham geografinya, sejarahnya, dan budayanya, sekarang pertanyaannya buat ke depan. Buat Indonesia, posisi Aceh ini sebenarnya aset atau malah jadi titik lemah? Ini nih cara pandang yang harus diubah. Saat pusat gravitasi dunia bergeser ke Indo-Pasifik, Samudra Hindia jadi super penting.
Otomatis, status Aceh berubah. Dia bukan lagi daerah pinggiran, tapi garis depan Indonesia. Jadi, ada dua jalan di persimpangan. Kalau dikelola dengan benar, Aceh bisa jadi aset strategis yang luar biasa. Tapi, kalau diabaikan, sejarah udah ngajarin kita, masalah di Aceh bisa cepet banget jadi isu internasional yang mengundang tekanan geopolitik. Taruhannya tinggi banget buat Indonesia. Dan kuncinya ternyata bukan soal militer. Kuncinya ada tiga. Kepercayaan antara warga lokal dan pemerintah pusat, rasa hormat yang tulus pada keunikan budaya Aceh, dan yang paling penting, keadilan ekonomi. Tiga hal ini dipenuhi, stabilitas jangka panjang bisa tercapai. Kalau enggak, ya kerentanan itu akan selalu ada. Oke, kita sampai di bagian akhir. Ini adalah rangkuman dari semua yang kita bahas tadi dalam satu pesan kunci yang penting banget. Coba kita renungkan kalimat ini. Inilah inti dari semuanya. Mungkin dari Jakarta, Aceh kelihatannya jauh di ujung. Tapi bagi dunia, bagi Beijing, New Delhi, Washington, Aceh itu adalah gerbang utama menuju salah satu jalur laut paling vital di planet ini. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini untuk kita pikirkan bersama. Di tengah persaingan global yang makin ketat, gimana Indonesia akan memakai pintu depannya ini? Akankah ia diberdayakan jadi aset kebanggaan, atau malah dibiarkan jadi titik rawan yang bisa dieksploitasi? Jawaban dari pertanyaan ini bakal sangat menentukan masa depan Indonesia.